13, yaitu materi pembelajaran informatika yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga ya, penerbit Erlangga, dengan karangan dari Henry Pandia ya, Henry Pandia. Untuk pertemuan bab 1 itu topik daripada pembahasannya yaitu berpikir komputasional ya, berpikir komputasional. Pada konsep berpikir komputasional itu tuntutan yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu maka siswa harus mampu memahami strategi algoritma ya standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Itu konteksnya ya. Nah, itu konteksnya. Jadi di sini sedangkan berpikir komputasional itu dalam bahasa Inggrisnya computational thinking ya, itu metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Tantangan bebas menyajikan soal-soal, tantangan beberapa yang harus disajikan soal-soal ya, untuk mendorong siswa berpikir kreatif, kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Di sini ada beberapa konsep-konsep yang perlu dikuasai atau dipahami ya. Itu ada dia dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma ya. Tuh. Kalau penjelasan dari berbagai sumber itu bisa kita lihat dari buku paketnya. Oke, sekarang kita masuk pada materi dekomposisi ya. Pada dekomposisi itu pendekatan dengan memecahkan masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil ya, dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Kemudian dicari solusinya. Tuh konsepnya. Sebenarnya konsep berpikir komputasional ini itu konsep berpikir, hakikatnya adalah konsep berpikir filsafat. Itu konsep berpikir filsafat, yaitu konsep berpikir akan cinta ilmu pengetahuan, Jadi konsep berpikirnya adalah itu dirangkai atau diurai masalah demi masalah sehingga penyelesaian masalahnya itu dipecah-pecah dia supaya dia lebih mudah untuk dipahami. Contohnya itu problem yang paling sederhana kita ambil ya. Dalam lingkungan kita. Itu katakanlah dulu kita punya sepeda ya. Sepeda ini sudah ada bunyi tak 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 gitu ketika kita menggunakan atau membawa sepeda ini. Itu. Jadi dalam konsep berpikir komputasional itu siswa itu harus bisa langsung berpikir itu bunyinya dari mana, apa sih penyebabnya bunyi tak tak di sepeda saya. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua itu harus ada lahir intuisi atau pemikiran kita itu juga sebagai siswa
bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi itu dari mana itu kira-kira. Nah, kira-kira gitu. Bagian mana bagian mana itu sepeda yang ada sumber bunyi tak-tak itu. Nah, itu. Yang berikutnya itu harus ada lahir juga cara pemikiran kita sebagai siswa ya, untuk bagaimana cara memeriksanya dan menentukan sumber bunyinya. Nah, kira-kira gitu. Yang berikutnya, lahir lagi ide-ide bagaimana cara untuk melakukan perbaikannya. Nah, itu. Yang berikutnya, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar. Nah, itu. Tadi susunan yang pertama, apa penyebabnya dari bunyi itu. Yang kedua, bagian dari mana. Yang ketiga, memeriksa dan menentukan sumber bunyinya. Nah, yang keempat, melakukan perbaikan. Yang ketiga, mengecek apakah perbaikan tersebut sudah benar-benar 100% selesai atau belum. Nah, itu. Jadi itu dituntut seorang siswa itu langsung bisa menganalisa permasalahan secara keseluruhan gitu. Tapi secara bertahap, itu secara bertahap diurutkan dia semua permasalahannya. Nah, kira-kira begitu ya. Itulah dia kalau dia berpikir komputasional melalui dekomposisi gitu. Jadi dikomposisikan dulu semuanya gitu. Nah, itu. Itulah dia konsepnya. Maka lahirlah dia cross check demi cross check, maka lahirlah dia jawaban daripada pertanyaan yang kita tanyakan dalam hati dan benak kita itu, yaitu apa penyebab dari bunyi tak-tak itu. Nah, lahirlah jawabannya itu. Maka ada bagian sepeda yang bergesekan ketika sepeda tersebut bergerak. Itulah penyebabnya. Nah, yang kedua, ada bagian sepeda yang bergoyang ya ketika sepeda tersebut bergerak. Itulah penyebab ada bunyi tak-tak gitu. Nah, itu. Berikutnya, tadi ada pertanyaan berikutnya, bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi itu. Nah, itu. Maka dapatlah jawaban kembali, yaitu bagian dari roda depan atau bagian dari roda belakang atau bagian dari mana, itu udah bisa kita klarifikasi lah ya, udah bisa kita kita tentukan mana dia bunyinya, kira-kira gitu, dari mana dia, bagian mana yang kena, kira-kira gitu. Berikutnya, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyinya. Maka lahirlah jawabannya. Maka kita harus melakukan pemeriksaan saat sepeda itu diam, karena nggak mungkin bisa kita periksa pada waktu sepeda itu digunakan, kan begitu ya. Kapan kita bisa secara detail? Nggak bisa, harus sepeda itu dulu diam. Yang kedua, kendarai sepeda dan minta orang lain untuk melakukan pengamatan. Nah, itu supaya orang lain sambil melirik di mana dia itu bunyi itu, atau sebenarnya jangan sekalipun orang lain, mungkin kita juga bisa sebenarnya. Itu tadi hanya sebatas membantu orang lain itu untuk melakukan pengamatan. Akan tetapi kita juga secara sendiri sambil menggunakan sepeda, sambil kita amati, kita dengarkan dari mana bunyinya berasal, kira-kira gitu. Baru berikutnya gerakan bagian roda pedal atau gerak-gerakan dia. Oh, berarti ini sumbernya, kira-kira begitulah dia ya. Nah, itu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana cara melakukan perbaikan? Nah, ini penyelesaiannya, kira-kira begitu. Bagaimana cara melakukan perbaikannya? Jadi penyelesaiannya itu otomatis ya bisa aja itu harus kita urai. Nah, kita urai bahan-bahannya apa gitu, contohnya ada obeng-obeng, ada baut-baut,
baut itu yang kurang kencang atau bagaimana harus dikencangkan, kan kira-kira begitu dia. Kalau bautnya kurang bagus harus diganti. Atau apa aja yang perlu diganti dari bagian-bagian sepeda itu ya juga harus diganti, ya kira-kira gitu. Nah, baru tahap terakhir itu cek dia apakah perbaikannya sudah selesai atau belum. Gitu. Jadi cara mengeceknya itu otomatis kita harus mengendarai sepeda tersebut. Kita harus menggunakannya, kita harus memakainya supaya memastikan bahwa sepeda itu sudah benar-benar tidak mengeluarkan bunyi tak-tak lagi seperti yang tadi. Itulah dia. Jadi konsep dari berpikir secara dekomposisi untuk pada bab satu yang tadi itu, yaitu berpikir komputasional, itu sebenarnya konsep dari berpikir analitis. Itu konsep dari berpikir analitis, atau konsep kalau secara lebih ilmiahnya atau lebih apanya ya, lebih umumnya, itu konsep berpikir filsafat lah, bisa kita bilang filsafat. Jadi dia itu diuraikan dia. Kalau filsafat itu kan sampai ke unsur-unsurnya juga kita harus menguraikan. Contohnya yang paling singkat aja kita bilang ya, kita pegang umpamanya ada pulpen itu apa? Apa pulpen itu? Kok nggak bisa keluar, atau nggak ada lagi tandanya tintanya keluar lagi? Berarti perlu kita analisa secara mendalam, pulpen itu terbuat dari apa? Bahannya apa? Tintanya itu apakah sudah habis atau belum? Semacam begitulah dia konsepnya. Makanya itu konsep berpikir sama juga seperti konsep berpikir filsafat. Kira-kira gitu. Sekarang masuk ke berikutnya, yaitu pengenalan pola ya. Pengenalan pola ya. Pada pengenalan pola itu, contohnya kalau kita lihat ada beberapa bentuk ya, bisa kita bilang, contohnya percontohkan kepada jenis-jenis bola, bisa ya. Bola ada yang bola yang besar, ada yang bola kecil, ada yang bola besar, ada yang bola sedang, kan begitu. Jadi cuman polanya sama, polanya yaitu bulat, kan begitu. Polanya bulat, polanya elastis. Elastis maksudnya bisa mantul-mantul, polanya juga mantul-mantul bisa, kan begitu. Jadi kita amati juga gitu. Kita amati, oh berarti ini sama rupanya. Jenisnya juga bentuknya sama, bulat. Oh berarti ini sama rupanya. Elastisnya juga elastis juga, cuman yang membedakannya besar kecil. Dan juga elastisitasnya juga cuman itu yang membedakan. Kira-kira gitu dia. Jadi itu dituntut kita untuk bisa menganalisa seperti itu. Itu kalau dia pola pengenalan pola itu. Jadi polanya itu yang harus kita analisa dia. Kita analisa polanya, kita banding-bandingkan, kira-kira gitu ya. Kita banding-bandingkan. Oh ini yang besar, bola yang besar, elastisitasnya agak besar atau bagaimana? Kalau bola yang kecil, elastisitasnya agak besar atau bagaimana? Kalau bola yang sedang, bagaimana? Beratnya juga bagaimana? Kalau dipantulkan dia, tinggi pantulan kembalinya itu bagaimana? Kira-kira begitu dia. Jadi kita harus paham akan pola-pola seperti itu. Kira-kira gitu. Contoh yang pertama, kalau kita ibaratkan ke jenis bola, kan begitu. Kalau kita ibaratkan juga ke jenis air, bisa juga ke jenis air. Air yang ada di gelas, air yang ada di di bak, ada di bak mandi, kira-kira gitu. Air yang ada di sungai, air yang ada di laut, semuanya itu juga memiliki pola yang sama, yaitu jenisnya air. Hanya saja beda dari tingkat pH airnya berbeda-beda.
tingkat pH airnya berbeda-beda, dari tingkat kejernihan airnya juga beda-beda. Nah, itu dia. Jadi kalau dia dari jenis pola atau strukturnya sama aja air. Nah, kira-kira gitu. Itulah dia. Jadi kita hanya sebagai siswa itu dituntut untuk bisa untuk menganalisa atau permasalahan yang ada ya. Kita bisa menganalisa permasalahan yang ada. Tadi bagian dekomposisi sudah saya jelaskan ya. Dekomposisi itu sudah saya jelaskan. Itu supaya bisa kita mengurai satu persatu gitu. Sedangkan pengenalan pola kita bisa harus mengurai dari struktur kesamaan daripada masing-masing objek. Itu contohnya tadi saya sampaikan, yaitu bola, itu bolanya bulat, bola besar, bola kecil, bola sedang, tapi ya pada hakikatnya dia itu polanya sama, yaitu bulat, memiliki elastisitas, memiliki daya pantul yang juga yang sama, akan tetapi yang membedakannya dari segi ukuran dari jenis objek dimaksud. Nah, itu. Sedangkan abstraksi masuk ke bagian 3, yaitu abstraksi ya. Bagian 3 yaitu abstraksi. Pada bagian abstraksi ini, berpikir secara abstraksi, itu teknik untuk menentukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Itu. Jadi teknik untuk menentukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Nah, itu. Contohnya ini kita ibaratkan lah dulu ya. Kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita bekerja sebagai kalau yang umumnya yang umumnya kita buat ya nyapu rumah aja lah dulu. Menyapu rumah itu kan kalau kita ada barang lantai yang kotor atau barang yang berserakan, gitu otomatis kan kita harus menyeleksi. Tidak mungkin semuanya langsung sapu bersih, kan begitu. Kita harus menyeleksi, kita harus menyisihkan jenis-jenis barang apa yang berantakan itu, dan apa yang tidak diperlukan, dan apa yang diperlukan. Nah, makanya di sini berpikir komputasional itu, itulah dia sebenarnya pada bagian berpikir abstraksi itu harus bisa menyeleksi mana yang digunakan atau yang diperlukan, atau mana yang relevan dan mana yang tidak relevan atau yang digunakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi tanpa kita sadari juga sebenarnya teknik ini sudah kita lakukan. Akan tetapi belum kita secara menyadari sepenuhnya bahwa ini berguna untuk keseharian gitu, bahwa teknik ini yang kita pelajari sekarang ini berguna untuk keseharian kita itu. Nah, contoh itu yang pertama yang tadi, untuk kalau ibarat dalam konteks kegiatan di rumah ya, dalam konteks kegiatan di rumah. Berikutnya, kalau tadi kembali kepada contoh yang sudah saya sampaikan, yaitu pola pengenalan pola. Itu contohnya pengenalan pola itu yang perlu kita pahami di sana. Contohnya bola, lalu dulu saya sampaikan ya, seperti yang tadi ya. Bola pada pemikiran abstraksi, dalam pemikiran abstraksi, bola itu ada yang bola besar, ada yang bola kecil, ada yang bola sedang. Warnanya beda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang warna kuning. Terus
kita berpikir lagi, apakah warna itu mempengaruhi tingkat elastisitas dari bola itu? Setelah kita cari jawabannya, kita coba pantulkan warna yang sama dengan ukuran bola yang sama, dengan bahan yang sama, kita pantulkan. Oh, ternyata bahwa daya pantul dari bola yang sama, warna yang berbeda, bahan yang sama, daya pantulnya adalah sama. Terus kita coba lagi pantulkan bola yang berbeda, bola yang satu lagi umpamanya. Nah, jadi kita pantulkan bola yang pertama, kita coba ya. Yang pertama kita pantulkan dulu bola yang sama ya, bola yang sama ukuran, tapi warnanya berbeda gitu. Contohnya warna bola satu warna merah umpamanya gitu ya, bola satu warna merah, ukurannya sama, beratnya sama. Bola kedua warnanya katakanlah dulu dia warna kuning, ukurannya juga sama dengan bola satu yang tadi, ukurannya sama, beratnya sama, diameternya sama. Kita pantulkan sama-sama, kita cek dia apakah sama daya pantulnya. Oh, seperti yang saya sampaikan tadi, oh ternyata sama. Daya pantul bola satu dengan bola dua, daya pantulnya sama. Kita coba lagi bola yang sedang, bola satu ya, bola satu kita buat aja umpamanya dengan ukuran yang sedang. Bola kedua kita buat ukuran yang kecil. Baru setelah itu kita pantulkan lagi, tapi warna sama umpamanya, warna sama, kita pantulkan. Oh, ternyata daya pantulnya berbeda sekalipun warnanya sama. Oh, berarti kalau dilihat dari segi warna, warna itu tidaklah mempengaruhi daya pantul yang dihasilkan oleh bola dimaksud. Nah, makanya dari sumber yang telah kita pahami, dari informasi yang telah kita pahami terdapat, maka dari segi warna tidaklah begitu penting dalam menentukan daya pantul bola dimaksud. Maka warna kita singkirkan, warna kita kesampingkan. Begitulah cara berpikir abstraksi, berpikir komputasional untuk pembahasan pemikiran pada bab pertama yang telah kita bahas sekarang ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pada sampai topik nomor 3 ini ya, para siswa dapat memahami dan menguasainya. Berikutnya pada pembahasan algoritma, ini algoritma ya, algoritma itu siswa dituntut berpikir dari semua proses-proses kegiatan, bisa di flowchartkan, atau dengan bahasa umum bisa digambarkan atau dibagankan. Bisa digambarkan atau dibagankan, itu diurai dalam bentuk bagan gitu. Contoh ya, ini temuan yang paling umum juga kita rasakan, baik saudara-saudara maupun orang-orang tua kita juga. Jadi contohnya, orang tua kita bekerja di sebuah perusahaan. Dia bekerja setiap hari, masuk umpamanya katakanlah dulu dia dari jam 8 pagi, pulang jam 6 sore. Berarti durasi jam kerjanya ada, katakanlah dulu dia sekitar, kalau dia dari jam 8 sampai jam
6 sore, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 11 jam dia kerja. Berarti totalnya bekerja 11 jam. Jadi kita berpikir, kok 11 jam, berapa sih gajinya? Kemarin didapat itu cuman 50.000. Umpamanya cuma 50.000. Muncul pemikiran, dia bekerja 11 jam loh, tapi dapat cuma 50.000. Maka itu harus timbullah pertanyaan, bagaimana sih, berapa sih per jamnya? Gitu. Jadi bisa kita bagankan dia, bisa kita urai dalam bentuk gambar atau flowchart ya. Dalam bentuk flowchart itu ada flowchart itu diurai dalam bentuk program. Ini sebenarnya penguraian dalam bentuk program ya, dalam bentuk program flowchart algoritma ya. Penguraian dalam bentuk program. Itu. Jadi uraiannya, contohnya kalau aplikasi yang baru kita buka ya, berarti klik mulai atau klik aplikasi yang akan kita buka. Ini klik gitu ya, klik mulai. Maka pada bagian baca atau jam kerja, pada bagian jam kerja ini isilah dia di sini durasi jam kerja, lamanya yang bekerja ya. Berikutnya di sini dalam hitungan perolehan gaji, berarti perolehan gaji, untuk menghitung gaji yang dia peroleh sama dengan itu jam kerja dikali tarif per jamnya berapa. Ini sudah saya saya buat keterangan di samping ya. Keterangan di samping sudah saya sampaikan keterangan di sini. Maka 1 jam kerja sama dengan 10.000 rupiah ya. 1 jam kerja 10.000 rupiah. Maka kalau di program itu berarti ini input ya, memasukkan data di sini. Memasukkan data. Di sini memasukkan data ya. Di sini memasukkan data, maka di sini diproses gitu. Diproses dia. Itu. Di sini memasukkan data, di sini proses. Tuh, proses. Baru di sini untuk tampilkan hasil tinggal enter gitu, enter, atau kalau nggak ada enter berarti tinggal klik dia tampilkan hasil, tampilkan gaji gitu. Itu di sini. Sedangkan di sini selesai itu maksudnya kalau mau ingin diselesaikan, diudahi ya, diudahi, di close itu. Kalau ingin ditutup atau mau ingin di print out, di print out. Itulah dia bagian daripada selesai. Berarti mulai, masukkan jam kerja, hitung sesuai dengan perolehan gaji. Di sini proses ya, ini proses. Sedangkan di sini tampilkan gaji, baru selesai. Itu. Untuk pembahasan algoritma ini di sini saya sampaikan atau saya buat soal 1 ya. Saya buat soal 1. Buatlah flowchart menghitung kecepatan bersepeda anak di Microsoft Word ya, di Microsoft Word itu, di MS Word ya, di MS Word. Buatlah flowchart menghitung kecepatan bersepeda anak di MS Word. Jadi ini saya kasih sedikit kisi-kisi ya, kisi-kisi dalam membuat soal ini ya, dalam menjawab soal nantinya ini. Ini rumusnya sudah saya sampaikan di sini. Rumusnya ini sudah ada seperti ini ya. Seperti ini sudah ada. Tinggal buat aja nanti ini, letakkan posisi ini berada di samping di sini ya. Samping di sini. Berarti tinggal membuat di atas seperti ini. Tinggal membuat ini gitu. Tinggal membuat ini. Tuh. Berarti di sini mulai buat dia gambar seperti ini, mulai kan itu, mulai di bawahnya lagi buat dia ini bukan baca jam kerja, tapi kalau di sini baca
jarak dan waktu. Jarak miring waktu ya. Baca jarak miring waktu gitu. Di situ kalau di sini bagian nomor 2-nya ya. Bagian nomor 2-nya baca jarak dan waktu. Sedangkan bagian nomor 3-nya tanda panah ke bawah yang ini berarti hitung kecepatan. Hitung kecepatan. Kalau ini hitung gaji, kalau ini ya. Kalau ini hitung kecepatan sama dengan ini kecepatan rata-rata, atau langsung aja pakai rumus ini nggak apa-apa, pakai rumus ini ya. Hitung kecepatan di sini, hitung kecepatan di sini ya, pada bagian ini. Nanti bagian nomor 3-nya hitung kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau ini jam kerja dikali tarif ya, dikali tarif. Kalau ini jarak dibagi waktu gitu, jarak dibagi waktu. Ini bagi ini ya, bisa miring, boleh miring itu kalau simbolnya kalau di program atau di Excel ya, itu bagi itu jarak dibagi waktu. Pada posisi tabel 1, tabel 2 tadi, tabel 2 di sini adalah baca jarak baca jarak bagi waktu. Di sini ya, baca jarak bagi waktu. Ini tulis di sini. Sedangkan di sini tulis hitung kecepatan. Hitung kecepatan sama dengan ini, ditulis nih, ini sama ini di sini sama dengan jarak bagi waktu. Sedangkan di bawahnya tampilkan kecepatan, bukan tampilkan gaji, tampilkan kecepatan. Berikutnya di bawahnya selesai. Nah, itulah saya kasih kisi-kisinya untuk penyelesaian soal buat flowchart menghitung kecepatan bersepeda anak untuk di Microsoft Word ya. Oke. Baik, saya rasa kalau secara garis besar ya, bahwa teori atau materi tentang bab 1 berpikir secara komputasional sudah saya sampaikan secara menyeluruh ya, cara garis-garis besarnya. Mudah-mudahan konsep yang sudah saya sampaikan dapat masing-masing siswa pahami ya, sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.